Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16 GB of RAM, yaitu 8 GB COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swapping juga untuk dapatkannya di toko-toko yang berdekatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Jujur aja guys ya. Untuk kali ini guys ya, kita bakal mereaksi ya sesuatu yang sangat luar biasa juga ya, walaupun kalah dengan Irak ya. Tapi ya kita ada berita juga Filipina versus B3 juga. Itu kesalahan fatal yang Filipina untung, yang mana timnas Indonesia lolos round ketiga. Maksudnya di sini ya, maksudnya di sini masih ada peluang lagi guys buat Indonesia untuk menentang Filipina. Kali ini memang perlu hantam habis-habisan Filipina guys. Karena Indonesia itu masih punya kans lolos fase grup kualifikasi Piala Dunia untuk 2028 masih lagi guys. Jangan putus asa lagi, terus. Jangan putus asa. Kita harus masih terus lagi dukung, guys. Terus sokong terus. Ya benar-benar kita harus dukung terus ya, biar mantap lagi nih Indonesia. Jadi betul. Mari kita lihat nih daripada channel TV One News. Tinggalkan Irak, Indonesia harus tetap kontra Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ayo lanjut. Bagi supporter Indonesia. Namun kita tidak boleh berlarut pada kesedihan. Laga berikutnya sudah menanti. Indonesia harus menang melawan Filipina dalam laga lanjutan. Harus menang guys. Dunia 2026 ini. Kita akan ulas bersama dengan jurnalis sepak bola TV One, Putri Viola yang sudah berada di studio pagi ini. Selamat pagi Putri. Pagi Hijul. Gimana kabarnya setelah? Kabarnya alhamdulillah baik, tapi yang pasti agak sedikit sedih juga melihat Indonesia kalah dari Irak pada pertandingan kemarin sore. Tapi yang pasti apresiasi tetap harus kita berikan kepada para pemain kita yang sudah itu upaya terbaik mereka berjuang mati-matian di lapangan pada pertandingan kemarin. Putri menganalisisnya seperti apa nih? Kita kalah 2 gol tanpa balas pada pertandingan sore hari kemarin. Ya, hasil pada pertandingan kemarin Hijul, kalau kita lihat ini semakin menguatkan hegemoni Irak atas Indonesia tentunya. Kita tahu betapa panjang penantian kita untuk bisa meraih kemenangan dari Irak. Kalau kemarin sudah sempat kita bahas, 24 tahun kita sudah menanti untuk bisa menjadi pemenang saat kita berhadapan dengan Irak. Tapi rupanya pertandingan kemarin ini menunjukkan kepada kita bahwa Irak ini masih menjadi sebuah negara, sebuah timnas yang menjadi momok bagi Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang bagus lah, di mana player daripada timnas Indonesia ini dapat mengetahui berkenaan dengan bagaimana taktikal yang dilakukan oleh Irak. Di last minute guys, minit yang ke-70 ke atas semua mereka push habis. Wah gila guys. Lanjutkan, mari kita dengarkan dulu sini. Dari apa yang dikatakan oleh Ko Sinteyong begitu, bahwa yang menjadi penyebab dari timnas kita mendapatkan kekalahan kemarin adalah yang sangat disayangkan, banyak sekali kesalahan-kesalahan pribadi, kesalahan individu yang terjadi. Ada kartu merah yang didapatkan oleh Jordi Amat, yang sehingga membuat tim kita yang merah guys, Jordi Amat secara kreativitas semenjak menit 59 ketika Jordi Amat keluar harus bermain dengan 10 pemain. Jadi bisa bayangkan bagaimana sulitnya menembus pertahanan dari Irak apalagi dengan 10 pemain. Kemudian juga kita tahu gol kedua dari Irak itu ada blunder dilakukan oleh kiper Hernando Ari. Nah, ini juga menjadi salah satu kesalahan individu yang menjadi PR bagi Ko Sinteyong. Ada satu lagi catatan dari Ko Sinteyong adalah mispass ataupun juga passing yang berjalan tidak akurat, passing yang tidak berjalan mengalir sehingga permainan dari timnas kita tidak berkembang. Itu merupakan koreksi-koreksi yang disampaikan oleh Ko Sinteyong. Dan ternyata ini bukan hanya disampaikan oleh Ko Sinteyong, tapi Ketua Umum PSSI juga Pak Erick Thohir menyatakan bahwa permainan kita kali ini memang baik, tapi kesalahan-kesalahan individu menodai permainan timnas kita. Itu yang jadi catatan rasanya pada pertandingan kemarin. Perlu diperbaiki. Tapi ini bisa menjadi evaluasi pertandingan pada sore hari kemarin. Ini ada kita lagi nih. Berada di peringkat ronde kedua untuk melawan Filipina. Selanjutnya kita akan melawan Betul. Filipina. Bagaimana tanggapan dari Putri? Ya, ini kita bicara juga bagaimana skenario kita untuk bisa lolos ke babak berikutnya, yaitu babak ketiga berhadapan dengan Filipina. Tidak ada kata lain selain kemudian meraih kemenangan. Kita harus kalahkan Filipina. Karena ini harus menang nih. Kita imbang ataupun Kita juga harus kalah menang dari Filipina, artinya kita menggantungkan nasib kita untuk bisa lolos ke babak berikutnya dari pertandingan antara Irak berhadapan dengan Vietnam. Dan itu sama sekali
nggak enak kan tentunya. Kita tidak bisa Aku mendapatkan percaya, hasil guys, secara kali ini otomatis, tapi harus pasti menang menunggu nih. bagaimana hasil pertandingan dari lawan, betul begitu. Nah, ada satu yang mungkin ini Tapi bisa ini jadi sorotan pasti kita, seru nih, guys. bahwa Indonesia kita versus harapkan Filipina nih, kekalahan guys, ya. kemarin Yang ditunggu-tunggu tidak juga membawa nih. dampak Rival, yang guys, cukup rival. kuat terhadap kondisi Yeah. psikologis para pemain. Di konferensi pers kemarin seusai pertandingan, Coach Sinteyong mengatakan Hernando Ari, kiper dari timnas kita, nampak begitu bersalah. Coach Sinteyong mengatakan Hernando Ari ini diam begitu selesai laga, seakan-akan betul-betul menyesali apa yang ia lakukan, blunder yang ia lakukan di menit 88 kalau saya tidak salah. Nah, Ya, itu last saya minute ya, guys, ya. harapkan bahwa tentunya kita harapkan juga bahwa apa yang Menit kemudian yang dirasakan terakhir oleh juga Hernando sebenarnya. Ari tidak membuat mentalnya Sayang sekali ciut, ya. tidak membuat kepercayaan dirinya memudar. Bukan hanya Hernando Ari, tapi juga para pemain lainnya. Kita sudah bahas kemarin pagi, Hijul, bahwa di 3 pertandingan terakhir yang berlangsung di GBK, ini Indonesia tidak mendapatkan kekalahan begitu. Nah, ketika kemarin dengan kepercayaan diri yang tinggi, masuk ke lapangan, melakoni pertemuan berhadapan dengan Irak begitu, ternyata hasilnya bukan hanya kalah, tapi timnas kita gagal untuk bisa menceploskan bola ke jala dari Irak, gagal untuk bisa menembus pertahanan Irak. Ini kan pasti membawa dampak tersendiri bagi para pemain. Nah, yang kita harapkan supaya kepercayaan diri mereka tidak memudar, supaya mereka tetap semangat untuk bisa menjalani pertandingan berikutnya. Soal Hernando Ari tadi, catatan dari Sinteyong mengatakan bahwa rasanya kita akan memberikan waktu 2-3 hari ke depan bagi Hernando untuk bisa menenangkan diri, sehingga kita akan lihat Hernando yang mungkin nanti sudah siap kembali bermain dengan kekuatan sepenuhnya all out pada saat berhadapan dengan Filipina Selasa 11 Juni mendatang. Akan ada perubahan line up nggak menurut dari Putri ini ketika melawan Filipina nanti hari Selasa? Betul. Nah, dengan kartu merah Jordi Amat, artinya Jordi Amat juga tidak bisa nanti dimainkan di pertandingan berikutnya, pasti ada perubahan pemain. Ada beberapa pemain kemarin yang mendapat catatan kerap melakukan blunder, kerap melakukan kesalahan passing. Apakah nanti menjadi pemain yang diganti oleh Coach Sinteyong? Pasti sang pelatih yang tahu, tapi rasanya kita juga bisa memberikan kesempatan kepada untuk bisa melihat Jay Itzes kalau sudah fit bisa dimainkan. Kemudian juga nama-nama lain yang nanti mungkin bisa mengubah keadaan. Itu yang kita harapkan. Tapi yang pasti di hari-hari yang tersisa ini mereka harus bisa recovery, bukan hanya soal energi, bukan hanya soal tenaga mereka, tapi juga soal kondisi mental mereka. Itu yang kita harapkan supaya tadi sudah kita sebutkan bersama di awal bagaimana Siap sedia skenario mental, lolos ke guys. Indonesia ini Physical tidak mereka bergantung udah pada fit, hasil guys. Irak berhadapan dengan Vietnam, tapi bisa meraih kemenangan atas Filipina sehingga perjalanannya juga bisa lancar untuk Jangan menuju babak sampai berikutnya. menggantungkan nasib pada Yes, Vietnam. kita doain juga, Ya. guys. Tapi sedikit kalau Putri bisa menganalisa Vietnam melawan Irak ini bagaimana tanggapan dari Putri? Vietnam melawan Irak ini akan menjadi sebuah pertandingan yang cukup seru karena masih ada kesempatan bagi Vietnam juga untuk bisa meraih ke babak berikutnya dengan catatan juga kalau andai kata Indonesia ini kalah dari Filipina. Tapi artinya Vietnam betul-betul akan menggunakan kesempatan terakhir mereka untuk bisa mendapatkan poin maksimal, dan kita tahu Vietnam ini luar biasa energinya, kecepatannya, kemudian mereka juga sebuah tim yang cukup solid dan tidak bermain secara individu. Kita lihat sudah menjadi bukti di beberapa pertandingan sebelumnya, termasuk saat berhadapan Tidak dengan bermain Indonesia. secara Dan individu. yang pasti Vietnam ini memang cukup menjaga konsentrasi dan juga bisa konsisten dari awal hingga akhir. Mereka seakan-akan Jangan nggak pernah pelit bola kecapean lah ataupun begitu ya. kehabisan Betul, energi. betul. Nah, ini yang nanti kita akan lihat saat Passing-passing berhadapan yang dengan Irak, dan kita bagus tahu juga juga lah, kita sudah kita takar bahas gampang tadi lagi bagaimana Irak ini betul-betul bisa menguasai permainan dan juga tidak gampang terpancing dengan apa yang dipermainkan oleh tim lawan. Itu yang juga menjadi sebuah kunci kemenangan dari Irak. Jadi nanti kita lihat Irak juga punya pemain, baik itu pemain inti maupun pemain pelapis yang cukup sama, level skillnya juga bisa mereka tidak terlampau terpaut jauh, sehingga nanti ini juga menjadi sajian menarik. Kalau kita bicara mengenai tadi sudah saya Itu yang singgung kita soal tunggu, guys. konsistensi berhadapan dengan Vietnam. Nah, saat berhadapan dengan Irak kemarin kita tidak bisa melihat Indonesia bermain cukup konsisten, hanya bisa menguasai permainan itu di beberapa menit di babak pertama. Yang kita harapkan saat berhadapan dengan Filipina, mereka tampil tanpa tekanan, mereka bisa mengkonversi semua peluang dan bisa menjaga konsistensi dari awal hingga akhir. Itu yang kita harapkan, Ijul. Yes. Jadi bisa menjadi Up. memberikan kejutan juga begitu ya Vietnam. Betul, Kita betul. kembali. Kalau Pasti kita lihat surprise nih, Filipina, guys. Pemain yang patut diwaspadai oleh Ya. Garuda ini apa? Banyak sekali kemudian pemain Filipina ini ataupun juga tim Filipina ini menunjukkan permainan yang mungkin bisa menjadikan kejutan bagi
Indonesia saat berhadapan dengan Indonesia Perlu pada hari prepare Selasa. juga Karena ya. kalau kita lihat juga kemarin saat berhadapan dengan Vietnam, ini mereka mampu menciptakan peluang dan juga mampu menjeploskan 2 gol ke gawang dari Vietnam pada pertandingan kemarin. Artinya juga cukup besar kans bagi Filipina untuk bisa merobek tembok pertahanan kita, menciptakan peluang-peluang juga. Ini yang akan diuji nanti adalah lini belakang kita. Bagaimana lini belakang kita ini bisa cukup solid, bisa menjaga pertahanan dan tidak ada blunder-blunder ataupun juga kesalahan passing yang kembali dilakukan. Kiper Hernando Ari kembali akan memegang peranan penting. Kita harapkan tadi berkali-kali saya sampaikan bisa lupakan hasil kemarin, bisa lupakan blunder yang dia lakukan karena ia akan menjadi pemain yang memiliki posisi kunci dan juga memiliki porsi yang begitu besar untuk bisa menjaga gawang Indonesia dari kebobolan. Kemudian juga kreativitas di lini tengah kita, itu kita harapkan nanti kembali hidup. Jangan sampai kemudian seperti pertandingan kemarin banyak kemudian mati kesempatan-kesempatan kita, tidak bisa menciptakan kreasi-kreasi dari serangan yang cukup inovatif tentunya saat berhadapan dengan Irak kemarin. Nah itu yang kita harapkan jangan sampai ada pada saat berhadapan dengan Filipina. Kita yakin bahwa para jangan pemain kita diulangi bisa lagi lah, memanfaatkan ya. hari-hari yang tersisa ini untuk bisa menjalani masa latihan, masa istirahat, masa recovery yang tadi saya sebutkan dan bisa membuat pasukan kita ataupun juga para supporter kita ini bisa bangga membela. Nah, Bar, guys, itu tebar. antara kata-kata yang memang sangat teliti, sangat orang kata apa memang detail lah. Ya, semangat Dari aku segi- dengarnya, Pak Ci. Yes, Bagus sebabkan sekali. cara analisanya sangat tepat dan memahami setiap karakter ataupun setiap pemain, player timnas itu sendiri, guys, untuk berjaya lolos di Piala Dunia ini. Benar-benar. Ya, semangat ya. Insya Allah pasti bisa bangkit, guys ya. Ini sebenarnya ini adalah kesempatan yang terbuka lebar nih, ya. Saat fight Filipina. Jadi ya harus bertahan lah ya, karena ini adalah peluang yang sangat-sangat orang bilang harus Peluang keemasan lah. digunakan. Ya, peluang keemasan ya. Dan ini Indonesia harus menggunakan dan memperbaikinya seharusnya peluang ini ya. Ini sangat kita nantikan guys ya. Insya Allah ya, kita harus berikan dukungan terus ya. Yang paling aku suka dan paling aku respect ya dengan supporter dan juga netizen Indonesia ini, mereka kalah atau menang mereka tetap support. Wah, Kita harus ingat sampai bila-bila juga target itu udah melebihi daripada target yang sebelum ini guys ya. Betul. Dan juga Indonesia itu udah melonjak lebih 10 langkah ke hadapan daripada negara tetangga lain. Nah, dan juga peluang ini sangat terbuka dan juga bagi aku kekuatan Indonesia itu udah Di udah tahap wajib international punya level lah. Levelnya itu memang sangat luar biasa dan juga kesempatan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya ya. Betul. Jadi kita harus terus dukung. Maksudnya sekarang nih Indonesia harus menang, guys. Harus menang ya. Yeah. Jadi guys, ya kita doa banyak-banyak ya, kita berikan fokus dan juga stop untuk menghujat, tapi kita terus berikan dukungan ya. Karena sekarang ini dari segi fisikal semuanya fit ya, maksudnya semua sudah siap, tapi mental pemain juga kita harus jaga karena kita itu supporter guys ya. Kita nggak tahu juga ya, mungkin mereka melihat media sosial juga, mereka apa juga kita nggak tahu. Jadi kita harus memberikan dukungan yang penuh buat Indonesia. Jadi guys, mungkin itu saja untuk kali ini Baci ya. Itu saja pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen down below beserta dengan link, dan insyaallah kami coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.